Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khair rabba wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, santri pondok sanad yang senantiasa dirindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang dimakruhkan di dalam puasa Ramadan. Di antaranya adalah beberapa hal yang kadang kita merasa bahwa itu haram, akan tetapi sebenarnya hanya makruh saja dan bisa menjadi mubah bahkan sunnah jika dilakukan dengan niat yang tepat. Contohnya adalah di halaman 40, mencicipi makanan atau minuman hanya karena iseng saja, hal itu merupakan sesuatu yang dimakruhkan karena seakan merasa berat dengan perintah mulia yang sudah diberikan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, di mana seseorang yang menahan diri dari hal-hal yang ada di dalam puasa dari makanan dan minuman adalah seseorang yang akan mendapatkan kemuliaan nanti yaumil qiyamah. Maka dengan mencicipi makanan, seseorang seperti merasa bahwa saya nggak tahan untuk mencicipi masakan, saya ingin tahu rasanya, hanya untuk iseng saja, sesuatu yang dimakruhkan. Akan tetapi bisa menjadi sunnah jika diniatkan untuk menjaga kesehatan orang lain. Seperti seorang anak yang mencicipi makanan atau minuman yang dimasak untuk orang tuanya dengan tujuan agar orang tuanya terjaga dari beberapa penyakit. Seperti kita ketahui, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah, bahwa seseorang yang terkena cobaan sakit diabetes, maka dia harus menjauhi makanan-makanan yang manis, sehingga seseorang yang mencicipi makanan agar tidak terlalu manis dengan niatan agar orang tuanya tidak semakin sakit, maka sesuatu hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang yang mencicipi makanan takut terlalu banyak garam, sehingga orang tuanya atau istrinya atau suaminya atau anaknya yang bisa jadi akan semakin naik darahnya karena menderita hipertensi, jika diniatkan mencicipi makanan untuk hal-hal seperti itu, maka juga diperbolehkan. Atau seseorang ditulis di kitab Fathul Alam bahwa seorang ibu yang menghancurkan makanan, melumat makanan di mulutnya agar anaknya lebih mudah makan makanan tersebut ketika anaknya masih bayi, itu juga diperbolehkan, asal setelah dicicipi semuanya dibersihkan dengan kumur dan tidak ada sisa yang ada di mulut. Akan tetapi jika hanya untuk pengen tahu saja, iseng saja, nggak tahan nunggu maghrib sehingga dicicipi sedikit, hal itu adalah sesuatu yang makruh. Dan bila sampai dengan hal itu ada yang masuk ke dalam tenggorokannya, maka saat itu pula puasanya batal. Maka di antara makruh yang kedua adalah salah satu yang disukai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di luar bulan Ramadan, yaitu bekam. Seseorang yang bekam di bulan Ramadan murni, itu adalah sesuatu yang dimakruhkan karena akan membuat semakin lemah tubuhnya dan bisa berpotensi mengganggu puasanya. Sedangkan bekam hukumnya sunnah dan bertahan di bulan Ramadan adalah wajib. Sehingga jangan sampai hal-hal yang dianggap sunnah kemudian dilakukan akan mengganggu sesuatu yang wajib. Qadimul aham minal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Maka kita lebih berpotensi, lebih menjaga diri kita ketika di siang hari untuk berpuasa daripada hal-hal seperti bekam dan yang lain. Kemudian yang ketiga, dimakruhkan juga berkumur hanya untuk mendapatkan kesegaran di mulut. Jika berkumur untuk wudhu, maka sunnah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kumurnya seseorang ketika akan melaksanakan wudhu, maka itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Begitu pula disunnahkan ketika masuknya bulan Ramadan, di siang hari seseorang yang kumur untuk wudhu, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi jika kumurnya hanya untuk menghilangkan rasa kering yang ada di mulut, hanya untuk menyegarkan mulutnya saja, maka mutlak itu adalah sesuatu yang dimakruhkan. Dan jika seseorang berkumur kemudian untuk wudhu, dan dari kumur itu ada yang tertelan secara tidak sengaja, maka hal itu tidak menjadikan kumur yang tertelan itu membatalkan puasanya, karena niatnya untuk wudhu
bukan kumur untuk menyegarkan rongga mulutnya. Jika diniatkan untuk menyegarkan rongga mulutnya, maka hal itu juga membatalkan puasanya. Karena bukan untuk sesuatu yang sunnah, akan tetapi untuk sesuatu yang sifatnya hanya untuk menghilangkan kekeringan di rongga mulut. Akan tetapi hati-hati juga bagi antum yang biasa wudhu dengan memutarkan air di sekitar tenggorokan. Dalam bahasa Arab dikatakan mubalaghah. Sampai di sini kumurnya, walaupun untuk wudhu berhati-hatilah, jika ada yang tertelan maka itu pun membatalkan wudhu. Kumur biasa saja di ujung rongga mulut dan keluarkan lagi secara sempurna, maka itu tetap sunnah dan tidak membatalkan puasa jika terpaksa tertelan. Kemudian di antara makruh puasa yang berikutnya adalah melihat sebagian aurat istri. Itu termasuk adalah hal yang mengurangi keutamaan, keistimewaan pahala kita. Jika di luar bulan Ramadan kita diharamkan untuk melihat aurat orang lain, akan tetapi datangnya bulan Ramadan bukan lagi aurat orang lain, aurat istri yang berpotensi mengundang syahwat suami, maka hal itu juga dimakruhkan untuk dilihat, karena bisa jadi dengan melihat salah satu anggota tubuh istri yang di siang hari bulan Ramadan, hal itu menjadikan ada syahwat yang naik, mungkin gak akan dilakukan hubungan suami istri hingga setelah adzan maghrib. Akan tetapi melihatnya dan menimbulkan syahwat di dalam hati, itu mirip seperti seseorang yang mencicipi makanan yang menjadikan keinginan makannya semakin naik. Maka pada para akhwat yang sudah bersuami, tutuplah aurat Anda dengan baik, karena hal itu akan lebih baik bagi suami Anda. Bahkan para solehin di kota Tarim, Yaman, mereka memilih untuk pisah kamar dengan istrinya ketika di siang hari, karena mereka menjaga dari hal-hal yang akan mengurangi keutamaan. Memang tidak berdosa melihat aurat istri, akan tetapi di bulan Ramadan adalah hal-hal yang perlu kita perangi di antara syahwat kita, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum. Walaupun semuanya halal, kita tinggalkan lillahi ta'ala. Istri yang halal kita jauhi dulu sementara selama belum adzan maghrib, dan itu adalah beberapa hal yang dimakruhkan. Juga ada lagi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak tidur di siang hari. Walaupun tidur seseorang di puasa adalah satu ibadah karena membuat tubuhnya semakin kuat, akan tetapi tidur selama bulan puasa, seharian, itu menjadikan makruh yang luar biasa, karena seseorang tidak bisa merasakan capeknya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, terlalu kenyang ketika berbuka. Cukup makanan-makanan yang ringan saja, kemudian makan jangan sampai menjadikan tubuh kita lemas dan akhirnya berat untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang ketujuh di antara yang makruh adalah melakukan hal-hal yang nggak penting, seperti menggunakan sosmed, kemudian main game, kemudian nonton TV seharian, main internet dan lain sebagainya. Hal-hal itu adalah sesuatu yang membuat keutamaan puasa kita di siang hari adalah sesuatu yang sangat merugi bagi kita, karena hal-hal itu adalah yang lebih manfaat untuk diisi dengan seperti Al-Quran atau menghadiri kajian-kajian ilmu. Akan tetapi ada beberapa hal yang diperbolehkan, seperti suntik di siang hari jika memang diperlukan. Akan tetapi jika bisa ditahan hingga malam hari, maka itu lebih baik. Tapi jika seseorang harus memberi injeksi atau suntik ke tubuhnya di siang hari, maka itu pun diperbolehkan. Dan juga mandi keramas di siang hari juga diperbolehkan, asal hati-hati agar tidak ada yang masuk ke salah satu rongga mulut kita, hidung, atau telinga. Ini beberapa hal yang dimakruhkan di dalam agama ketika seseorang menjalankan puasa. Berhati-hatilah, karena makruh meski tidak haram. Akan tetapi sesuatu yang ditinggalkan dari makruh adalah sesuatu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sukses dengan puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.